Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Yudi Irianto dari SD Negeri 2 Besuki. Saya Rio Rosi Mesati, saya dari SMA Negeri 1 Sunda. Saya Nur Lailatus SIH dari SD Negeri 2 Gunung Putri, Kecamatan Suko. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Situbondo, akan melakukan praktek kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, Putri. Gimana kabarnya, Rio? Alhamdulillah sehat Pak Putri. Baik, begini Pak Rio. Di sini nanti saya akan sebagai observer Rio dalam observasi dengan coach Pak Rio nanti untuk observasi akademik. Nah, perlu saya jelaskan dulu Pak Rio untuk penilaian coach untuk Pak Rio nanti adalah prinsip coach antara lain kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi. Setelah itu nanti kompetensi intinya yaitu seperti kehadiran umum, mendengarkan aktif dan tidak lupa juga dalam percakapan Pak Rio nanti apakah menggunakan kita. Terus pertanyaan saya yang pertama Pak Rio, kompetensi inti coaching yang mana yang ingin Pak Rio? Dari ketiga upah yang ingin saya lakukan sebenarnya itu ada dua, yaitu mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan. Dari kompetensi tersebut, kira-kira secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Rio itu yang mana? Hal yang sangat ingin saya kembangkan sebenarnya adalah pengajuan pertanyaan. Agak sedikit susah gitu. Oke, baik. Dari kompetensi inti yang Pak Rio tadi, indikator pencapaian, tolak ukur yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses percakapan. Yang ingin saya capai Pak sebenarnya itu yang pertama adalah penerapan Tirta secara runtut, jadi secara runtut dari mulai tujuan, identifikasi, rencana sampai dengan kemudian juga saya harap juga bisa menggali ide-ide dari coach saya nantinya yang bisa terkemuka atau dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yang saya pancingkan. Baik Pak Rio, semoga dari kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan Pak Rio nantinya dan indikator pencapaiannya bisa terlaksana. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Pak Rio. Semoga dalam percakapan yang coaching nanti bisa lebih lancar, target juga dapat terlaksana. Terima kasih Pak Rio. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak Rio. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum Wila. Waalaikumsalam Pak Rio. Kita bertatap muka lagi nih pada sore hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, meskipun banyak kendala ini Pak selama ini yang saya hadapi di sekolah. Iya, gimana Wila? Begini Pak, secara beruntun itu murid saya tidak masuk sekolah. Setelah saya tanyakan dengan siswa yang lain itu Pak, kebetulan tuh rumahnya berdekatan dengan siswa yang tidak masuk itu, dia itu tidak bisa membaca. Akhirnya pada pelajaran bahasa Indonesia, saya itu tidak masuk Pak. Oh, jadi murid ibu tidak masuk karena tidak bisa membaca. Ya benar sekali. Mari kita batasi untuk tujuan kucing kita pada sore hari ini. Kita akan membahas terkait siswa ibu yang tidak masuk karena tidak sempat membaca. Gitu ya Bu Ila ya. Menurut Ibu Ila, apa sih yang bisa murid Ibu Ila bisa Yang dasar mencari solusi dengan permasalahan yang saya hadapi tadi. dari permasalahan tersebut? Mungkin Bu Ila ada ide apa sih sekiranya yang belum pernah dilakukan dan bisa Ibu terapkan kepada siswa itu sehingga siswa Ibu tadi itu kembali hadir di sekolah tanpa ada rasa takut. Karena sudah
siswa saya juga bisa membantu untuk itu. Ada les tambahan untuk ekstra membaca. Dan saya juga akan membuat buku pada orang tua agar siswa itu sudah dibimbing dalam ekstrakurikuler membaca. Jadi ini ide untuk ada les khusus baca buku yang meningkatkan informasi terkait buku siswa dan saya rasa itu rencana yang sangat baik sekali Bu Ila. Saya harap rencana itu juga dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada siswa sehingga siswa tadi tidak takut lagi ke sekolah. Iya, Bu. Jadi dari obrolan kita pada sore ini, Bu Ila sebenarnya sudah menemukan solusi problem yang Bu Ila bawa ke forum diskusi yaitu bagaimana Bu Ila bawa perubahan kepada saya. Guru penggerak, Yang sudah majukan saya pendidikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kelas 2 sudah berjalan dengan adanya yang besar siswa yang tidak lancar membaca. Mungkin dengan begitu saya bisa dengan program seperti itu. Dengan adanya buku-buku juga dan sebagai saya melalui kelas kepada orang tua bahwa putra tersebut sudah saya dengan adanya jam tambahan seperti itu. Rencana Bu Ila ke depan kira-kira mau mulai kapan diterapkan kelas khususnya juga ada penerapan Bu Ila. Saya harap Bu Ila juga menerapkan metode baru ini sehingga siswa Bu Ila juga dapat aktif kembali ke sekolah dan mengambil kembali. Saya rasa Bu Ila sudah terjawab pertanyaannya yang dibuat dalam forum sore hari ini. Juga sudah Bu Ila simpulkan. Terima kasih banyak Bu Ila atas kehadirannya, atas keluh kesahnya pada sore ini. Sama-sama kami juga bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi hari ini. Saya harap Bu Ila tetap semangat dan tetap menginspirasi putra-putri Indonesia. Terima kasih Pak Yu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat sore Mario. Selamat sore Pak Febri. Bagaimana? Tetap semangat, tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Febri. Baik, dari pengamatan saya tadi Pak Rio, dalam proses coaching yang dilakukan Pak Rio tadi dengan coachingnya tentunya ada beberapa catatan yang sudah saya berikan kepada Pak Rio. Nah, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Pak Rio. Yang pertama, apa yang sudah Pak Rio lakukan dalam proses coaching tersebut dan bagaimana ketercapaian dari indikator yang telah Pak Rio sampaikan? Dari proses coaching tadi Pak Febri, yang sudah tercapai itu adalah keterlaksanaan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dimunculkan juga sudah bisa menggali potensi yang ada di dalam coaching, menjawab permasalahan atau problem yang dihadirkan di coaching tadi. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Rio atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Rio, berdasarkan coaching yang tadi sudah dilakukan, kompetensi apa yang kira-kira ingin Pak Rio kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi dari potensi coaching mendengarkan secara aktif. Jadi saya harap pada saat coaching berikutnya saya dapat lebih banyak mendengar lagi informasi ide-ide baik dari coach yang saya coaching. Baik Pak Rio. Terima kasih, luar biasa rencana-rencana Pak Rio kedepannya. Dan semoga apa yang Pak Rio targetkan nantinya bisa maksimal terlaksana dan tidak hanya kompetensi yang barusan, tapi kompetensi inti coaching yang lainnya juga bisa tercapai dan semakin semangat, semakin bisa memberikan pelayanan coaching. Mungkin itu saja Pak Rio yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Saya Rio. juga terima kasih banyak Pak Febri. Waalaikumsalam. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Febri ada meeting dengan Pak Rio, Pak, ya. Ya, betul sekali. Jadi kehadiran saya di sini akan memberikan dukungan pada kompetensi coaching yang akan Pak Febri kembangkan nanti. Maka dari itu akan saya mengerti proses coaching akan Bapak lakukan kepada Bapak Rio. Apakah Bapak Febri sudah siap melaksanakan proses coachingnya, Pak? Insya Allah siap. Baik, sebelum Bapak mulai proses coaching nanti, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dan nantinya juga ada beberapa hal yang saya tanyakan pada Bapak Febri. Yang pertama, di mana akan saya menjelaskan tentang rubrik penilaian. Rubrik penilaian diperlukan nantinya Febri untuk dikembangkan ketika melaksanakan cuti pada Bapak Rio, dan juga nantinya saya juga akan membantu dan mengamati Bapak Febri ketika melaksanakan cuti. Dari kompetensi inti yang diperhatikan diantaranya pertama, kejujuran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga menjadi pendengar secara aktif. Jadi dengan begitu Pak Febri juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Rio nantinya, Pak. Seperti itu. Dan untuk indikator yang akan dikembangkan seperti pertanyaan terbuka, menjadi pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Dari prinsip yang sudah saya sebutkan tadi, apa yang akan dikembangkan oleh Bapak Febri? Baik Bu Ila, untuk kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan nantinya selama proses coaching dengan Pak Rio yaitu mendengarkan aktif. Jadi yang akan Pak Febri kembangkan di kompetensi itu adalah membuat pendengar dia menjadi pendengar aktif, begitu Pak Betul, Febri, ya. betul. Untuk indikator pencapaiannya, apa yang akan Pak Febri nanti kembangkan? Ya, baik, untuk indikator pencapaian yang ingin saya capai nantinya yaitu Ibu, menerapkan alur pita secara runtut dengan teknik rasa. Setelah itu menggali ide-ide yang ada di coaching dan tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching hingga akhirnya coaching nanti menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Bagus sekali. Jadi saya di sini sebagai server hari ini, dan selanjutnya akan saya persilahkan pada Pak Febri untuk mengumpulkan kegiatan coaching kepada Pak Rio, sehingga akan kita permasalahan dengan Pak Rio itu secara terbuka bisa terselesaikan. Ya, baik, baik. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Febri. Sama-sama Bu. Selanjutnya silakan Pak Febri bisa menemui Pak Rio, ya. Ya, baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Febri. Selamat sore Pak Rio. Sore. Bagaimana keadaan Pak Rio hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Febri. Baik, terima kasih Pak Rio. Di sini saya akan meminta waktu luang Pak Rio untuk proses coaching, yaitu menggali apakah ada permasalahan di dalam Pak Rio, di dalam pembelajaran Pak Rio, entah itu dari sekolah, di luar sekolah, yang sekiranya masih menjadi permasalahan di Pak Rio. Mungkin sekarang bisa diceritakan terlebih dahulu apakah masalah itu dan bagaimana. Baik Pak Febri, saya akhir-akhir ini juga mengalami permasalahan sebenarnya yang dampaknya pada pola mengajar saya di sekolah juga. Permasalahan ini sebenarnya bermula dari beberapa agenda yang sangat padat. Jadi saya selain bertugas sebagai guru yang melakukan tugas wajib pembelajaran, juga sebagai pembina staf primer, kemudian juga dalam pendidikan guru penggerak APG, terus sedang PPG. Nah, hal ini membuat saya sedikit kebingungan manajemen waktunya. Bagaimana agar saya bisa tetap menjalankan tugas saya sebagai guru, namun tugas-tugas lainnya seperti GP dan PPG itu tidak dikesampingkan juga.
Oke, baik, dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan dengan Pak Rio tadi bisa kita wujudkan dulu, bisa kita batasi dulu ya Pak Rio. Kita sekarang berarti membahas tentang manajemen waktu dari Pak Rio. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih kira-kira Pak Rio ketika sudah menemukan atau istilahnya apa ya, bertemu dengan masalah-masalah tersebut, apakah perasaan Pak Rio dulu bagaimana dengan adanya beberapa permasalahan yang bersamaan muncul? Sebenarnya awalnya saya merasa lelah dan bingung, yang mana dulu yang harus saya selesaikan, karena jelas dari CGP juga saya memiliki kewajiban juga, karena pendidikan guru penggerak itu sudah menjadi pilihan saya. Kemudian untuk PPG yang kebetulan datangnya undangannya pada saat bersamaan ketika saya sedang CGP juga. Jadi mau tidak mau harus saya jalankan, karena jika saya cancel PPG-nya maka akan semakin lama proses antrian. Baik, berarti dalam artian apa yang sudah menjadi permasalahan Pak Rio ini sebenarnya juga jauh-jauh sudah diharapkan Pak Rio, diharapkan dalam artian sudah ditunggu-tunggu Pak Rio, tapi menjadi masalah karena datangnya bersama. Iya betul. Terus kemudian dengan adanya permasalahan seperti itu, kira-kira rencana Pak Rio ke depannya agar permasalahan tersebut bisa teratasi dulu? Untuk kedepannya yang pertama yang saya lakukan, rencana saya itu berdiskusi dengan sesama rekan yang dalam posisi yang sama. Barangkali ada solusi terbaik bagaimana untuk membagi waktu dengan baik. Untuk dari diri saya sendiri Pak Febri, saya kemarin itu terpikirkan untuk merencanakan pembuatan daftar kegiatan. Jadi sekolah saya kan aktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya ada 2 hari senggang, di situ adalah hari Sabtu dan Minggu. Rencana saya untuk malam-malam hari di hari aktif itu akan saya pergunakan untuk mengerjakan tugas saya sebagai guru. Kemudian untuk tugas saya sebagai mahasiswa PPG ini melihat siklusnya tidak sepadat guru penggerak. Jadi dapat saya optimalkan di hari Sabtu dan Minggu. Sementara proses belajar di sekolah saya bisa lakukan sebagaimana waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk perencanaan pembuatan PP, media itu dapat saya sisipkan di sela-sela jam kosong ketika saya tidak mengajar. Baik Pak Rio, berarti dengan permasalahan Pak Rio tadi, terus saya coba kancing Pak Rio apakah memiliki solusi, ternyata alhamdulillah Pak Rio sudah bisa mengantisipasi masalah tersebut. Oke, terus bagaimana sekarang perasaan Pak Rio setelah sudah mengungkapkan permasalahan sekaligus bisa menemukan ide atau solusinya? Alhamdulillah agak sedikit lega karena ada rekan untuk berdiskusi dan berbagi gitu. Juga sudah menemukan ide juga terkait solusi bagaimana saya harus menerapkan solusi tersebut di kondisi saya sekarang ini. Harapannya dapat terlaksana dengan baik sehingga keresahan saya terkait kegiatan yang bersamaan ini dapat teratasi. Baik, alhamdulillah itu sudah lega ya Pak Rio. Satu pesan saya aja untuk Pak Rio ini, tetap semangat Pak Rio, tetap hadapi masalah tersebut dengan lapang dada, tetap semangat. Mungkin itu saja Pak Rio proses coaching kita hari ini. Terima kasih banyak atas Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Sudah melaksanakan cuti dengan Pak Rio? Alhamdulillah sudah bila. Berjalan lancar Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Jadi saya amati tadi itu Pak Febri sudah melaksanakan cuti dengan Pak Rio dengan berjalan lancar itu. Dan saya juga mengamati proses coaching yang dilakukan dan sudah ada beberapa sasaran yang sudah Pak Febri lakukan. Pertama, sudah membuat pertanyaan berbobot, menjadi generasi yang aktif, dan juga sesuai dengan kayu kita seperti itu Pak Febri. Jadi pertanyaan saya ini Pak terkait dengan percakapan Pak Febri dengan Pak Rio tadi, apa yang sudah Bapak Febri lakukan sehingga Pak Febri itu bisa meningkatkan potensi ini Pak? Baik Bu, terima kasih. Yang saya lakukan dalam coaching tadi sehingga kompetensi inti target yang saya targetkan tadi sudah terpenuhi, yaitu
saya coba pelan-pelan Bu, mengajukan pertanyaan kepada Vario, mengajak Vario untuk menemukan ide-ide barunya, menemukan permasalahannya sendiri, sampai memberikan kesimpulan sendiri. Jadi tadi target kompetensi inti saya yaitu mendengarkan aktif, alhamdulillah bisa tercapai. Bertindak aktif berarti seperti itu Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Berdasarkan coaching yang tadi yang sudah diikuti dan dilaksanakan, kompetensi apa yang ingin PT kembangkan Pak? Baik, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya merasa saya masih kurang perbendaharaan kata, saya masih kurang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali lebih dalam lagi ide-ide dari coaching saya. Jadi apa yang sudah dilakukan sama Pak Dio ini bisa dikembangkan lagi Pak ya? Seperti Iya, itu. betul. Iya benar. Jadi tidak hanya kompetensi inti saja, tapi indikator capaian yang sudah dilaksanakan itu dikembangkan lagi. Pak. Iya, Jadi mungkin ini hasil pengamatan yang sudah saya sampaikan kepada Putri, hasil percakapan dengan Kak Dio tadi. Jadi mungkin ini saja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil dan Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Ila. guru penggerak memajukan pendidikan. Kita pada sore Guru penggerak bergerak pada hari yang sangat menggembirakan dalam keadaan sehat gitu ya Bu Ila. Di sini nantinya izinkan saya akan berperan sebagai pengamat atau sebagai observer dari coaching yang akan Bu Ila lakukan. Coaching yang nantinya akan menerima coaching dari saya yang kebetulan adalah yang ini. Namun sebelum nantinya Bu Ila akan melakukan coaching, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian atau pengamatan saya selaku observer. Yang pertama nanti prinsip penilaiannya adalah prinsip coach Bula, yaitu yang ada dua. Yang pertama adalah penilaian, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan. Kemudian rubrik penilaian yang kedua adalah kompetensi inti dari coaching yang ada tiga, yakni kehadiran kita selaku coach, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga yang perlu Bu Ila ingat tentunya, proses coaching harus berlangsung dengan alur yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, serta kemudian dari kompetensi coaching tadi, yang mana nih yang Bu Ila ingin kembangkan? Dari kompetensi coaching itu Pak, akan kita hadirkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada dua itu ya Bu Ila ya. Dari kedua tersebut, yang sangat ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu yang mana? Yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak ya, satu-satu seperti itu. Untuk indikator ketercapaian atau tolak ukur yang bagaimana nih yang Bu Ila ingin dicapai dalam proses percakapan ini? Indikator yang akan saya kembangkan sebagai tolak ukur saya sebagai coach yang itu, saya mampu menyimak ketika coaching menyampaikan permasalahannya, dan juga yang kedua akan mengajukan pertanyaan yang terbuka yang terkait dengan permasalahan yang dilakukan coaching, dan saya juga menjadi anak sekelas dari permasalahan dan dari coaching itu. Semoga dari kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya dapat terlaksana dengan baik gitu ya Bu Ila ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Bu Ila. Setelah ini Bu Ila nanti bisa menemui Febri selaku coachingnya memulai percakapan. Saya berharap juga percakapan Bu Ila nantinya bisa berjalan dengan lancar
sesuai dengan indikator penghasilan atau pencapaian yang ibu tentukan. Sudah siap bilang? Siap Pak. Baik, mungkin bisa langsung dimulai nanti untuk proses coachingnya. Setelah itu kita bertemu Si motivasi buat saya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Febri? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Beberapa hari ini saya lihat Pak Febri itu kurang fokus dalam mungkin ada kendala Pak di sekolah atau di kelas seperti itu Pak? Iya Bu, ini ada sedikit kendala di dalam pembelajaran saya di olahraga ini, yaitu masalah sarana-prasarana yang masih menjadi pikiran saya. Jadi saya merasa masih kurang maksimal untuk pembelajaran itu juga. Jadi tujuan dari percakapan nanti ini apa yang akan dilakukan? Ya, saya berharap dari percakapan kita nanti saya mempunyai solusi bagaimana memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak. Saya boleh tahu masalahnya itu ada solusinya yang akan Pak Febri rencanakan ke depannya itu seperti apa? Jadi ini menurut saya, gambaran saya nanti jika ingin membuat pembelajaran saya ini lebih baik lagi Bu, sarana prasarana saya ini saya modifikasi beberapa Bu. Jadi misalkan saya kekurangan gula, nanti saya akan menginisiasi dan memberikan tugas kepada anak-anak bahwa misalkan bola itu dimodifikasi, misalkan jadi kumpulan kertas atau kumpulan kantong kresek yang sudah tidak digunakan, itu digulung-gelung, dibikin seperti yang mirip seperti bola. Karena itu nanti saya memberikan pembelajaran untuk lempar tangkap. Dari rencana yang sudah Pak Febri ini rencanakan, Pak Febri itu melibatkan siapa kira-kira? Nantinya yang jelas saya akan melibatkan siswa untuk membuat modifikasi bola itu, dan tidak lepas juga nanti pasti anak-anak juga akan melibatkan orang tua sebagai wali muridnya untuk membuat modifikasi bola. Apa ada hambatan Pak untuk rencana ini? Insya Allah untuk hambatan sepertinya tidak ada Bu, hanya saja ya perlu sosialisasi lebih lagi kepada wali murid. Jadi permasalahan Pak Febri itu kalau sudah dinilai dari tahapan dan anak itu, jika itu di skala dari 1 sampai 10, posisi Pak Febri itu ada di skala berapa? Untuk saat ini dari skala 1 sampai 10 posisi saya di angka 7. Harapannya di angka berapa nanti Pak? Dan saya harapannya pastinya di angka 10, karena namanya harapan kita harus bisa lah istilahnya punya cita-cita sendiri lah. Jadi saya ingin membuat nilai atau mencapai target 100%. Jadi kesimpulan dari pemaparan Pak Febri tadi yaitu tentang sarana-prasarana itu ya. Jadi nantinya akan Pak Febri kembangkan dengan menggunakan siswa, dan juga harapannya Pak Febri itu memberikan refleksi atau hasil yang lebih baik dari apa yang sudah Pak Febri laksanakan sekarang. Begitu Pak Febri. Iya, betul. Bagaimana perasaan Pak Febri setelah banyak permasalahan ini? Apa ada jalan keluarnya? Apa sudah agak lega saat itu? Alhamdulillah perasaan saya setelah percakapan ini saya merasa lebih lega Bu, karena bisa berbagi dengan Ibu, bisa konsultasi dengan Ibu, dan insya Allah anak-anak saya nanti bisa terwujud semuanya dan pembelajaran saya bisa lebih baik. Semoga apa yang menjadi harapan dari nantinya mendapatkan motivasi Pak siswa sekolah seperti itu, dan juga nantinya juga
juga harapannya saya berarti tidak ada masalah lagi, kendala lagi, harap dikomunikasikan lagi sama yang lain dalam negerinya. Baik Bu, baik. Mungkin itu saja dari saya. Semangat Pak Febri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Lila. Waalaikumsalam Pak Rio. Gimana tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya Lila. Saya juga sudah melakukan pengamatan dari proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Febri. Ini ada beberapa catatan Lila. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal ini. Apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi yang Ibu rasa sudah tercapai gitu, indikator ketercapaiannya sudah terlaksana bagaimana? Baik, Kak. Jadi dalam kegiatan saya sebagai coach tadi itu ketercapaian indikator yang sudah saya capai yaitu yang pertama sudah membuat pertanyaan yang terbuka sesuai dengan pertanyaan yang membuat otak. Gitu. Yang kedua di percakapan tadi juga saya itu sebagai pendengar aktif seperti itu tadi. Secara umum memang Bu Ila telah melaksanakan proses coachingnya dengan sangat baik, luar biasa Bu Ila. Untuk alur ceritanya juga sudah sangat bagus. Namun ada pertanyaan lagi nih Bu Ila. Baik, Pak. Berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, yang Ibu rasa tadi belum maksimal gitu? Nantinya yang akan saya lebih kembangkan itu mungkin saya akan sikap terbuka ketika memberi pertanyaan yang berbobot kepada putri saya Pak Rio. Itu saja mungkin. Semoga hal tersebut itu bisa segera dimaksimalkan ya Bu Ila dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini saja, tapi yang lainnya juga saya harap juga akan semakin diperkuat sehingga bisa memberikan pelayanan coaching terbaik untuk coach-coach Ibu berikutnya. Terima kasih motivasi Pak Rio. Baik Bu Ila, mungkin itu saja dari saya. Saya harap Bu Ila dapat terus berkembang dan terus melaksanakan proses coaching yang semakin berkualitas. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Bu Ila. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Rio. Waalaikumsalam.